Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Semen langsung ke belakang, Bu. Belakang. Tunjuk dulu arahnya aja ke beca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kitab az-zakah huwa hiya anwa'un ta'ti fi abwabin. Dianya kitab zakat datang dalam beberapa bab. Tapi datang dia fi abwabin, dalam beberapa bab. Babu zakatil hayawan, bab zakat hewan ternak. Bab zakat hewan ternak. Yabda'u bihi, memulai mereka ulama, bada'u bihi, memulai mereka ulama dengannya zakat hewan ternak. Wabil ibili minhu, dan dengan onta darinya hewan ternak. Jadi dari sekian zakat yang dibahas pertama adalah hewan ternak. Dari sekian hewan ternak yang dibahas adalah onta. Kenapa dimulai onta dulu? Coba lihat di sini ittiba. Ulama fikih dalam menyusun pembahasannya pun ada dalilnya. Yang dikira nggak ada dalil. Lil bada'ati bil ibili fil haditsil ati. Karena dimulai dengan onta pada hadis berikut. Karena Nabi membahas onta duluan dalam bab zakat, sehingga onta dibahas pertama sekali. Karena onta adalah ternak, maka ternak yang dibahas pertama sekali. Begitu ittiba'nya ulama di dalam menyampaikan dan di dalam cara penyampaian sekalipun. Kenapa Nabi memulai dengan onta dalam bab hadis? Dalam hadis kenapa Nabi membahas onta duluan? Li'annahu aktsaru amwalil arabi. Karena sesungguhnya onta itu mayoritas harta bangsa Arab. Karena bahasa Arab kekayaannya itu paling banyak itu onta, terutama Arab Badawi. Mereka adalah bangsa pengembala. Wa inna ma tajibu minhu fin na'ami, hanya saja wajib ia zakat minhu dari darinya hewan ternak, fin na'ami, pada hewan ternak. Wahia, dan dianya, ibilu, onta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, dan kambing. Fatajibu fis salasi ijma'an, maka wajib zakat pada tiga tersebut ijma' ulama. Wala khayla, wala khayli, atau kepada fin na'ami, tidak wajib ya zakat pada kuda, warokiki, dan budak sahaya.
Tidak juga wajib zakat pada mutawallid yang lahir dari campuran kambing dan kijang. Mutawallid yang lahir dari campuran kambing dan kijang, kawin silang kambing dan kijang, itu tidak wajib zakat karena dia bukan kambing. Fala tajibu fiha, maka tidak wajib ia zakat padanya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada terhadap muslim pada budaknya, tidak juga pada kudanya itu zakat. Rawahul Shaykhani. Wal aslu adamul wujubi fil mutawallidil mazkur. Dan dalil tidak ada wajib zakat pada, dan juga menjadi dalil tidak wajib zakat pada mutawallidil mazkur, hewan yang terlahir yang disebutkan tadi, yaitu yang lahir dari kambing dan kijang. Itu juga menjadi dalil yang tadi, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Di sana istimbatnya. Tapi kalau lihat kaidah usul, wajib zakat jadinya. Kenapa? Karena tergabung janib halal, janib haram. Tergabung sisi halal, sisi haram, maka wajib zakat. Nah, tapi di sini secara istimbat atau pendapat ulama itu berbeda dengan kaidah itu. Wala syai'a fil ibili. Tidak ada kewajiban apapun pada onta hatta tabluwa khamsan, sehingga sampai ia onta jumlah 5 ekor. 4, 3 tidak wajib zakat. Wajib zakat 5. Artinya jumlah minimal onta sampai nisab 5 ekor. Fa fiha satun, maka padanya 5 ekor dikeluarkan 1 syah. Syah adalah kalau diambil dari kambing usianya 2 tahun, kalau diambil dari biri-biri usianya 1 tahun. Itu namanya syah. Wa fi isrin syatan, pada jumlah 10 ekor onta 2 ekor syah. Wa khamsata asyarata, pada jumlah 15 salasun wa isrin, pada jumlah khamsa asyara salasun, pada jumlah 15 3 ekor onta, 3 ekor syah. Wa isrin arbaun, pada jumlah 20 ekor onta 4 syah. Wa khamsin wa isrin, pada jumlah 25 ekor onta bintu makhad. Bintu makhad, anak betina usia 1 tahun lebih sedikit. Pada jumlah 36 bintu labun. Pada jumlah 36 bintu labun, anak betina usia 2 tahun lebih dikit. Wasitin arba'in, pada jumlah 46 ekor onta hiqqatun, 1 hiqqah. Onta betina, bukan anak lagi itu. Onta betina usia 3 tahun lebih. Wa ihda wasitin, pada jumlah 61 jazaatun, 1 jazaan. Onta usia 4 tahun lebih. Nah, urutannya begitu, 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, 4 tahun lebih. Wasittin wa sab'in, pada jumlah 76 binta labunin, 2 bintu labun. Wa ihda wa tis'in, pada jumlah 91 hiqqatan, 2 hiqqah. Wa mi'atin wa ihda wa isrin, pada jumlah 121 salasu banati labunin, 3 bintu labun. Summa fil aksari min dzalik, kemudian pada jumlah yang lebih dari demikian
sudah lewat 121, aturannya adalah fi kulli arba'in bintu labunin wa fi kulli khamsin hiqqatun. Pada setiap 41 bintu labun, pada setiap 51 hiqqah. Nah, kemarin sudah dihafal. Di dalam Jami' Shaghir muncul, di dalam Sunan Abi Daud sudah. Karena ada hadis daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tentang demikian, fi kitabihi, di dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar, bis sadaqatil lati, dengan zakat yang faradaha Rasulullah, yang mewajibkan akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, merakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik. Wa min lafzihi, di antara lafaznya Sayyidina Anas bin Malik, di antara lafaznya Sayyidina Anas bin Malik, fa iza zadat ala isrin wa mi'atin, apabila lebih ia onta atas 120, fi kulli arba'in, maka pada setiap 40 sampai akhir yang terdahulu tadi. Hadisnya tidak diulang oleh musannaf sampai pada akhir yang terdahulu tadi, yakni fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsi hiqqatun. Wa hadza yasduku bima zada wahidatan. Ini bisa terbenar dengan sesuatu yang lebih ia hakadan satu. Ini kalimat faiza zadat ala isrin wa mi'ah, apabila sudah lebih daripada 120, bahasa lebih itu terbenar berlaku dengan sesuatu yang lebihnya satu. Wahul murad, itulah maksudnya. Nah, wa dzalika mustamilun ala thalathi arba'inat, dan dianya kalimat itu mencakup di atas 3 kali 40. Dan dianya kalimat mencakup ala salasi arba'inat, atas 3 kali 40. 3 kali 40 yaitu 120. Fafihi, maka padanya 120, salasu banati labunin, 3 bintu labun. Karena setiap 140 1 bintu labun, 2 kali 40 2 bintu labun, 3 kali 40 3 bintu labun. Sebagaimana menjelaskan sarraha, sebagaimana menjelaskan ia Nabi dengan pernyataan tersebut di dalam sebuah riwayat bagi Imam Abu Daud. Bagi Imam Abu Daud dengan lafaz fa idza kanat ihda wa isrin wa mi'atin, fa idza kanat ihda wa isrin wa mi'atan fa fiha salatu banati labunin, apabila ada yang unta itu 121, ihda wa isrin wa mi'ah 121, fa fiha, maka padanya 3 bintu labun. Nah, jadi 121 3 bintu labun, karena lebihnya 1. Asal lebih 1 sudah masuk, karena dia masuk kategori 3 arba'inat, 3 40 di dalamnya. Fasarahal fuqaha'u bidzalik, maka menyebutkan secara terus terang oleh fuqaha dengan demikian. Wa zakarud dabita syamila lahu ba'dahu,
dan menyebutkan mereka fuqaha akan ketentuan yang mencakup baginya demikian ba'dahu setelahnya. Mana kalimatnya? Fa fi mi'atin wa thalathina binta labunin wa hiqqatun. Maka pada jumlah 130 zakatnya 2 bintu labun 1 hiqqah. 130 2 bintu labun 1 hiqqah. Kenapa 2 bintu labun? Karena arba'innya 2. 130 diambil 2 kali 40 jadi 80, sisa 50. Fi kulli khamsin berapa tadi? Hiqqatun. 50 1 hiqqah. Berarti 130 2 bintu labun 1 hiqqah. Jadi membaginya itu bagi habis. Nah, pakai rumus KPK kan? Yang harus hasilnya bagi habis ekonomi. Nah, apa rumus matematika yang mewajibkan bagi habis? Kalaupun sisanya paling terkecil, KPK harusnya jurusan matematik ya. Ekonomi kan sekilas saja matematik. Nah, jadi jangan diambil 130 itu 3 kali 40. 3 kali 40 120, sisa 10. Nah, ini kan zalim pembagiannya, menzalimi fakir miskin. Maka diambil jumlah yang paling minim sisanya, yaitu 40, 40, 50. Berikutnya pada 140 fi mi'atin wa arba'in 140, maka zakatnya hiqqatani bintu labunin. 2 hiqqah 1 bintu labun. Nah, 2 hiqqah itu diambil dari jumlah 2 kali 50. 2 kali 50 100, sisa 40, 1 bintu labun. Kemudian pada jumlah 150 3 hiqqah. Pada jumlah 150 3 hiqqah, 3 kali 50. Pada jumlah mi'atin wasittin, pada jumlah 160 arba'u banati labunin, 4 bintu labun. 160 4 kali 4 160. Jadi diambil 3 kali 5 150, sisa 10. Kemudian pada jumlah 170, pada jumlah 170 3 bintu labun 1 hiqqah. Nah, 170 3 kali bintu labun mana? 3 kali 40 120, sisa 50. Setiap 50 1 hiqqah. Hasilnya 3 bintu labun 1 hiqqah. Kemudian pada jumlah 180, nah pada jumlah mi'atin wasamanin 180 binta labunin wa hiqqatani, 2 bintu labun 2 hiqqah. Terdiri pada 2 arba'in 2 khamsin, 2 kali 50 100, 2 kali 40 80, 180. Kemudian pada jumlah 190 salatu hiqqaq wa bintu labun, 3 hiqqah 1 bintu labun. 3 hiqqah 1 bintu labun. 3 hiqqah berarti 3 kali 50 150, sisa 40, 40 1 bintu labun. Pada jumlah 200 masayati, sesuatu yang akan dibahas nanti. Bisa arba'i hiqqah 4 hiqqah, 200 bisa 4 hiqqah 4 kali 50. Bisa juga 5 bintu labun.
Nah 200 itu bisa habis dibagi 4, habis bagi 5. Nah kalau kita ambil khamsin, bayar 4. Kalau kita ambil rumus arba'in, bayar 5. Tapi itu akan ada ulasan di belakang nanti. Ulasan maksudnya adalah karena dia ada 2 opsi. Mana yang paling baik, itu pembahasannya akan dibahas. Apakah 5 bintu labun atau 4 ikop? Pilih yang mana? Mana yang terbaik? Walil wahidah zaidati ala isrin wal mi'ah kistun minal wajib. Satu yang lebih di atas 120 itu persentase dari yang wajib. Satu yang lebih di atas 20, 121, satu itu termasuk persentase atau bahagian yang keluarkan dari yang wajib. Berkata Imam As-Takhari, la, tidak. Falau talifat wahidatun ba'dal haul wa qabla tamakkun saqata minal wajib juz'un min mi'atin wa ida isrin juz'an. Jikalau hilang 1 ekor, falau talifat wahidatun ba'dal hauli, kalau hilang 1 ekor setelah 1 tahun, ontanya sudah cukup jumlahnya 121 dan hitungan tahunnya sudah genap setahun, lalu hilang 1 ekor ba'dal hauli setelah sampai 1 tahun, wa qabla tamakuni, sebelum mungkin untuk diserahkan. Sebelum mungkin untuk diserahkan. Karena onta dia genapnya 1 tahun itu maghrib, hari Senin. Nah besok mau diserahkan hari Selasa, malam-malam gak mungkin dia serahkan onta. Pas pagi-pagi mati 1 ekor. Apakah dimakan kobra, dia telan buaya, atau dimakan ular? Saqata minal wajibi, nisa gugur dari kewajiban 1 bahagian dari 121 bahagian. Nah, ini pendapat Imam As-Takhari yang menyatakan 121, 1 itu bukan persentasenya. 1 itu bagian dari jumlah yang wajib dikeluarkan zakat. Kalau 121 ekor onta, keluarkan zakatnya 1, berapa tadi? 3 bintu labun, lalu mati 1 ekor, maka zakat yang 1 ekor ini akan dikurangi jatahnya dari 3 bintu labun. Mana caranya? Caranya dihitung nilai onta semuanya, dihitung nilai 3 bintu labun, maka dikeluarkanlah, dikurangi, ditukar onta 1 ekor onta bintu labun itu dikurangi dengan onta yang harganya rendah sedikit dari onta sebelumnya, kira-kira bisa menggantikan posisi onta yang mati. Itu maknanya saqata minal wajibi, gugur dari kewajiban sebahagian dari 121 ekor 121 bagian. Nah, onta total 121. Kemudian dikeluarkan zakat 3 bintu labun. 3 bintu labun tersebut di total jumlahnya keseluruhan, kemudian dibagi kepada 121 ekor onta. Berapa 1 ekor onta menanggung kewajiban? Misalnya kalau kita hitung-hitung, itu per kepala onta kita mengeluarkan uang senilai 300.000 misalnya. Nah, jadi 3 bintu labun itu per kepala onta 300.000, 300.000, 300.000, dapatlah 3 ekor bintu labun. Karena mati 1, maka kita akan ganti 1 bintu labun ini dengan harga yang kurang 300.000 pada harga sebelumnya. Itu mana saqata minal wajib juz'un minal mi'ah. Kalau nggak tahu matematika itu pasti saja. Nah, kalau tahu boleh ganti. Tahu cara mencarinya?
persentase. Enggak. Rumusnya begini. Antum punya onta 121 ekor. Itu dimasukkan, metodenya masukkan ke dalam kandang, kemudian akan dikeluarkan satu persatu. Satu persatu. Nanti toke onta dia akan catat harganya. Sekian sampai 121. Selepas itu ditotal jumlahnya. Setelah ditotal jumlahnya, maka akan dikeluarkanlah apa tadi? 3 bintu labun. Nah, 3 bintu labun ini berapa harganya? 3 bintu labun ini berapa harganya? Ketemu harga 121 ekor onta, ketemu harga 3 bintu labun, maka dibuat rumusan 3 per 121 kali harga onta keseluruhan. 121 3 per 121 kali ya. Salah. Ya Allah, mana rumus itu? Untuk mencari rata-rata bagaimana? Mencari rata-rata jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah individu. Nah, berarti seluruh harga onta yang sudah dicatat tadi dibagi 121. Itu cara cari rata-ratanya. Kadang onta harganya 5 juta, 10 juta, 12 juta, 25 juta. Ini kurus kering 2 juta. Total semuanya kan onta semua itu. Dapat hasilnya, setelah dapat hasilnya dibagi 121 ekor onta. Berarti rata-rata harganya sekian. Nah, selepas itu onta yang dikeluarkan zakat kan 3 daripada 100. Berarti 3 per 121 kali jumlah rata-rata. Nah, dapatlah nanti satu onta akan memikul sekian dana daripada harta yang akan dikeluarkan. Nah, onta yang mati ini berapa dia pikul? Dipikul berapa? Oh, ternyata dia memikul untuk zakat adalah 500.000. Maka kita akan tukar onta 3 bintu labun tadi yang harganya sekian juta, kita jual 1 bintu labun, kita beli bintu labun yang lain yang harganya kurang 500.000 daripada harga bintu labun sebelumnya. Kenapa? Karena bintu labun ini kemarinnya menanggung onta mati yang wajib zakat. Sekarang dia nggak wajib zakat karena dia mati, maka dikurangi nilainya. Karena dia bukan persentase, tapi dia bagian yang ditanggung zakatnya. Ini menurut Imam Istakhari. Nah, qala Istakhari la yasqutu syai'. Berkata Imam Istakhari, tidak gugur apapun. Berkata Imam Istakhari, la yasqutu syai'un, tidak gugur apapun. Berarti pendapat yang kita katakan tadi itu pendapat Imam Jumhur, yang kalau mati 1 ekor akan dikurangi persentasenya daripada zakat yang akan dikeluarkan. Kata Imam Istakhari tidak. Berarti kita tadi salah titik koma. Saya ulang kembali terjemahannya. Pada jumlah 100 mana tadi? Walil wahidati zaidati, satu yang lebih dari 121, satu yang lebih di atas 120, yaitu 121,
qistun minal wajib. Itu termasuk persentase atau bahagian dari yang wajib dikeluarkan. Titik. Nah, begitu. Itu pendapat mana? Imam As-Sakhari atau Jumhur? Jumhur harus tahu ngitungnya. Nah, berapa persentase itu? Kalau As-Sakhari nggak perlu. Ya sudah. Nah, kenapa gugur kewajibannya? Karena hilangnya sebelum tamakkun. Tapi kalau hilangnya setelah tamakkun, dia wajib, nggak ada yang gugur. Karena keteledoran sendiri. Ini misalnya nisabnya awalnya sampai jam 8 pagi. Kan ada waktu untuk sore mengeluarkan zakat, nggak dikeluarkan dia, ditunda besok mati, dia wajib mengeluarkan, nggak ada yang dikurangi karena sudah tamakkun. Tapi kalau nisabnya haulnya sampai sore, maka dia tunda pagi, dan pas waktu pagi mati 1 ekor, maka yang mati ini tidak perlu dikeluarkan zakat. Nah, kalau 3 bintul labun adalah mewakili 121, maka kita akan cari 3 bintul labun yang mewakili 120. Jadi cari ya bintul labun yang agak murah dikit. Nah, ini perlu dipahami itu enggak? Hah? Enggak perlu? Harusnya perlu. Oke. Nih 121 capek juga ya. Ini cara perbandingan saja. 40 ekor. Nah, 40 ekor tadi zakatnya berapa? Hah? 40 ekor. 40 ekor berapa zakatnya? 40 ekor kan pada jumlah 36. Hah? 1 bintul labun. Nah, katakanlah ini 40 ekor daripada setiap 40 ekor 1 bintul labun, sudah dapat jumlah 120. Biar mudah hitungnya, kita cari yang 40 saja. Oke, tulis. Ini 1 sampai 40. 1 sampai 40. Angka 1. Onta pertama nilainya 15 juta. Supaya nggak susah, bilang 15.000 saja. 15.000. Onta 2 20.000. Onta 3 15.000. Onta 4 15.000. Onta 5 20.000. Onta 6 7.500. Onta 7 10.000. Onta 8 9.000. Onta 9 30.000. Onta 10 36.000. 10 saja deh, capek. Nah, nanti dikeluarkan seekor onta yang nilainya 7 juta 7.000. Nanti akan dikeluarkan onta yang harganya 7.000, 7 juta. Pertanyaannya, harga 7 juta itu, dari 7 juta onta itu, berapa yang ditanggung oleh onta 1, berapa ditanggung oleh onta 2, bertambah onta 3 sampai 40. Harusnya sampai 121. Sekarang 10 saja. Boleh antum cari rumusnya mana?
Dah? Cara carinya, jumlahkan dulu semuanya yang 10 ekor itu. Pakai ribu aja, nanti nolnya tambah belakangan. Nah, setelah dapat hasil semuanya, ternyata yang mati itu onta nomor 5. Yang mati adalah onta nomor 5. Pertanyaannya, onta nomor 5 itu berapa tanggung jawabnya terhadap onta yang dikeluarkan yang nilainya 7 juta tadi? Itu namanya persentase. Sudah ketemu jumlahnya? Bu? 87. Hah? 187 juta. Oke, itu jumlah. Onta nomor 5 berapa harganya? 20 juta. 20 juta. Maka cara mencarinya adalah 20 juta per 100. Berapa tadi? 187 juta 500. 187 juta 500. Saya ulang, onta nomor 5 berapa harganya tadi? 20 juta. 20 juta per 187 juta 500 kali berapa yang dikeluarkan zakat ontanya? 7 juta kali 7 juta sama dengan untuk mencari beban zakat dari onta mati. Karena kita ikut pendapat Imam Jumhur yang mengatakan apabila mati onta setelah sampai haul sebelum mungkin, maka onta mati tidak perlu dikeluarkan zakatnya, gugur persentasenya. Nah, kita harus cari dulu berapa tanggungan zakat yang 7 juta itu, berapa ratus ribu yang menjadi tanggung jawab si onta mati. Cara mencarinya adalah harga onta mati per harga seluruh onta kali harga zakat. Atas kali atas. Sebantu yang kalkulator sini. Coba saya buka aku tadi. 20 juta. 20 juta kali 87 juta 500. itu pernya itu kali 7 juta. Kali 7 juta 500. 7 juta 500. Ya. 7 juta 500. Harta zakat berapa yang tadi? 7.500. 7 juta 500. Oh, nggak ketemu deh kalkulatornya. 1,5 14. Berarti saya 20.000. 20.000 kali 7.500 sama dengan 150 juta dibagi dengan, nggak pandai kalkulatornya. 20.000 kali 7.500 dibagi 180 180 atau 108? 187 500.
Nah, harganya 800 ribu. Nah, jadi 800 ribu itu hasil kewajiban onta nomor 5. Kewajiban onta nomor 5 yang harganya 20 juta, kita keluarkan onta 7,5 juta, dia nanggung 800 ribu. Nah, maka pada saat kita mengeluarkan zakat, kita cari onta yang harganya 6.700.000. Tadi kan harga onta 7,5 juta. Tapi karena mati onta nomor 5 yang harganya 20 juta, kalau dia ikut keluar, maka dia untuk dia itu 800 ribu kita keluarkan zakatnya. Sekarang dia mati, berarti 800 ribu nggak perlu kita keluarkan. Carilah onta harganya 7,5 juta dikurangi 800 ribu, yakni 6,7, ya, 6.700.000. Itu caranya. Itu makna saqata minal wajib juz'un min mi'ati wa ihda isri juz'an. Nah, itu kan contoh 10 baru. Dia harusnya 121. Jadi 121 ekor onta itu diopor keluar 1, total jumlahnya dapat sekian ratus juta. Nah, sekarang cari onta mati itu. Onta mati ini berapa harganya waktu hidup kemarin? Nah, maka harga onta mati, rumusnya aja buat onta mati per harga onta mati per harga seluruh onta kali harga onta zakat, sama dengan itu rumusnya. Harga onta mati per harga seluruh onta kali harga onta untuk zakat, sama dengan haza kistun sakit. Nah, inilah jatah yang tidak wajib dikeluarkan. Sudah. Waktu saya Bogor muzakaranya begitu, sehingga kawan-kawan itu belajar matematika lagi. Nah, sampai catatan itu dicatat rapi. Ya tahu sekarang kepake atau enggak. Dia udah pulang ke kampungnya, dia ngajar di pondok masing-masing. Matematika kalau nggak diulang-ulang, dia hilang lagi. Nah, itu rumus pertama. Nanti rumusnya kita bakukan. Lanjut. Wa qala aidan fima zada ba'du wahidah yajibu salasu banati labunin. Berkata dia Imam Istakhari juga, jumlah yang lebih sebahagian 1 wajib 3 bintu labun juga. Jumlah yang lebih sebahagian 1, bukan sampai 1 lebihnya, sebagian saja, wajib 3 bintu labun juga. Nah, coba pikirkan, bagaimana seseorang punya onta 120,5. Dia punya onta 120,5, bukan 121. 121 kan lebih 1 tuh. Ini sebagian dari 1. Berarti dia punya setengah dari 1 ekor. Dia punya onta 120,5. Bagaimana kasusnya itu? Tetap juga wajib zakat 3 bintu labun menurut Imam Istakhari. Nah, kalau menurut jumhur tidak wajib. Jumhur mengatakan kalau 120 itu masih hitungan yang tadi.
Oh, mana? 2 ekor. Dia masuk 91 dia. Kalau 120 pas. 121 baru hitungan 3 pintu labun. Nah, kata Imam As-Sakhari, kalau lebihnya nggak sampai 1, setengah cuma lebihnya, dia tetap 3 pintu labun juga. Nah, bentuk kejadiannya bagaimana? Besok Berserikat antara 2 pemilik. berserikat Antara 2 pemilik. antara 2 pemilik. Yang berserikat yang mana? Yang 1 ekor saja. Yang 1 ekor saja. Abu Bakar punya unta 120. Kemudian jalan-jalan ke pasar, ketemu 1 ekor di pasar, mau beli juga. Nah, tapi nggak cukup uang, kongsi sama Safir. Nah, jadi 1 ekor nih unta kongsi nih. Jadi unta adalah 120,5. Nah, wajib zakat atau enggak? Wajib tentu. Jumlahnya jumlah mana? Apakah jumlah 121 3 pintu labun, ataukah jumlah 96 2 hikok? Menurut jumhur? Menurut jumhur 2 hikok. Menurut Imam As-Sakhari 3 pintu labun. Itu masuk khilaf sana. Wasahihu hikotani. Yang betul, yang kuat adalah 2 hikok saja. Karena hadis kan katakan 121, bukan 120,5. Wa ma bainan nasabi afun. Jumlah di antara nisab itu dimaafi. Jumlah antara nisab dimaafi. Apa maksud jumlah di antara nisab? 5 ekor onta, 1 kambing. 6 ekor, 1 kambing. 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor, 1 kambing. Jadi lebih 1, lebih 2, lebih 3, lebih 4 dimaafin. Nah, 10 baru 2 ekor kambing. Nah, sekarang jumlah yang mana yang paling banyak maafnya? Hah? Di jumlah berapa yang paling banyak dimaafin? Kalau 5 sampai ke 10 dimaafin cuma 4. 10 sampai 15 dimaafin 4. 15 sampai 20 dimaafin 4. 25 sampai 36 dimaafin berapa? 10. 25, 35 dimaafin. 36 baru zakat 1. Tambah 1 lagi. Berarti 10 dimaafin. Nah, saya tanyakan jumlah yang mana yang jumlahnya dimaafinnya lebih banyak? 91 sampai 120. Berapa? 91 sampai 120. 91 sampai 121. Nah, dimaafin dalam jumlah 91 sampai 121. 20 ekor. Ya? 30 ekor. 30 ekor. 30 ekor. 29 lah. 29 ekor. Itu jumlah yang paling banyak. Ini kalau ikut rumus matematika 5, 10, 15, 10, 25, 30. Kalau orang pakai rumus itu menentukan zakat, ini 29 ini dah 5 ekor kambingnya nih. Dah 1 pintu makat lagi ini. Tapi dimaafin di antara jumlah. Nah, kenapa dimaafin? Tentu Allah Maha tahu. Karena mengurus onta yang banyak itu memiliki pengorbanan yang lebih. Nah, mengurus onta 121 dengan 1 pengelolaan sama dengan 43 orang, itu lebih mudah 43 orang daripada 121 sekali satu tempat. Belum lagi dia nakal, berkelahi, lain gennya, lain grupnya, lain gengnya, atau kawin sembarangan.
Wa fi qaulin yata'allaqu bil wajib aidan. Menurut satu pendapat berhubungan juga, berkaitan juga dengannya oleh yang wajib. Walau kana mautis'un minal ibil, maka jikalau ada bersamanya seseorang 9 ekor onta, fatarifa minha arba'un ba'dal haul wa qabla tamkin, lalu hilang darinya seseorang 4 ekor onta sebelum 1 tahun, setelah 1 tahun, sebelum mungkin menyerahkan zakat, wajiblah 1 ekor kambing. Falau kana mahu tis'un, jikalau ada bersamanya seseorang 9 ekor onta, berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Fatalifa minha arba'un, lalu hilang darinya 9 oleh 4, sisa 5. Kapan hilangnya? Ba'dal haul, setelah haulnya sampai, sebelum tamakkun, sebelum mungkin menyerahkannya, wajib 1 ekor. Ini pendapat yang pertama. Kenapa pendapat pertama wajib 1 ekor? Karena yang zakat itu wajib kepada yang 5, yang 4 gak wajib zakat, dimaafin. Jadi kalau dia mati ya gak ada masalah. Nah, menurut pendapat yang kedua tidak. Jadi hukum wajib juga berhubungan dengan yang lebih tersebut. Nah, kalau itu pendapatnya, maka konsekuensinya adalah wa ala tsani khamsatu at-sa'isatin. Yang wajib adalah 5/9 kambing. Nah, tidak wajib 1 ekor, tapi yang wajib adalah 5/9 kambing. Kenapa 5/9 kambing? Karena ontanya jumlahnya 9. Onta jumlahnya 9, dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing ini adalah tanggung jawab dari 9 ekor onta. 1 onta tanggung jawabnya berapa? 1/9 kambing. 2 onta 2/9. 9 ekor onta 9/9. Jadilah 1 ekor kambing. Sekarang kambingnya mati 4. 4 wajib zakat? Yang 4 yang mati wajib keluarkan zakat? Tidak wajib, karena dia matinya sebelum tamakkun. Jadi yang wajib adalah yang 5 yang hidup. Yang tadinya 9 1 ekor kambing, sekarang yang hidup cuma 5, wajib dikeluarkan zakat 5/9 kambing. Mana caranya itu? Caranya, kemarin kambingnya harganya 9.800.000. Kemarin kambing yang dikeluarkan zakat adalah 1.800.000. Berarti 1 onta menanggung 200.000. Sekarang kambing yang onta yang wajib zakat cuma 5 kali 200.000, 1 juta rupiah. Cari kambing yang harga 1 juta saja, itu keluarkan zakat. Nah, kambing yang 4/9 yang harganya 800.000 itu sudah gugur kewajibannya kalau kita ikut pendapat kedua, karena yang lebih dari 5 itu juga nanggung beban zakat. Kalau ikut pendapat pertama tidak, yang 4 itu dimaafin, maka kalau mati tetap 1 ekor kambing zakat. Nah, rumus yang tadi juga. In kunna tamakkun syartun fid domani dunal wujub wa azhar. Jika kita katakan tamakkun, mungkin menyerahkan zakat adalah syarat di dalam membayar, bukan syarat di dalam wajib. Itulah pendapat yang kuat. Tamakkun adalah syarat menanggung, bukan syarat wajib. Tamakkun adalah syarat menanggung, bukan syarat wajib. Bisa dipahami? Kalau kita sudah sampai haul, sampai nisab, ada syaratnya satu lagi, tamakkun, punya kesempatan membayar.
punya kesempatan membayar ini syarat wajibkah atau syarat wajib bayar? Syarat tanggungan atau syarat wajib? Syarat tanggungan. Maksudnya apa? Kalau sudah tamakun, kita tunda-tunda, akhirnya harta itu hilang, kita tetap wajib ganti. Kita tetap wajib menzakatkan yang mati itu, yang hilang itu. Bukan syarat wajib. Tapi kalau kita ambil pendapat syarat wajib, tamakun adalah syarat wajib. Nah, kalau tidak tamakun berarti tidak wajib. Kalau harta hilang berarti tidak wajib zakat. Gugur kewajiban zakat karena tamakun adalah syarat wajib. Nah, pendapat yang kuat adalah tamakun bukan syarat wajib. Tamakun syarat doman. Syarat wajib 2 saja, sampai nisab, sampai haul. Nah, sementara syarat tamakun itu kalau kamu tunda-tunda bayarnya, padahal sudah tamakun, kamu wajib ganti. Tapi kalau kamu tunda padahal tamakun belum, kamu tidak wajib ganti. Jadi berapa yang hilang, itulah yang nggak wajib diganti. Berapa yang ada, itulah yang wajib dibayar. Paham, Safi? Antum punya kewajiban zakat 200.000 rupiah, itu wajib zakatnya. Kemudian sudah antum sisihkan uang 200.000, udah cari petugas zakat, pergi ke Basnas tutup. Cari jamaah masjid semuanya orang elit. Nah, pergi pulang ke rumah, jalan gak ada satupun yang miskin, antum simpan. Nah, besok pagi mau cari lagi yang mau nerima zakat. Ternyata 50% harta antum hilang. Yang wajib zakat tadi 50% hilang. Maka 50% zakat juga hilang. Bayar 100.000 aja lagi, 200.000 gak wajib. Kenapa? Karena tamakun adalah syarat doman. Nah, tapi kalau dibilang tamakun adalah syarat wajib, yang 100.000 yang ada pun tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia hartanya sudah hilang sebelum tamakun, maka gugurlah kewajiban zakat. Nah, untuk khilaf, pendapat yang kuat adalah tamakun syarat doman bukan syarat wajib. Titik. Sekarang penjelasan daripada bintu makhad bintu labun. Bintu makhad laha sanah, baginya usia 1 tahun. Laha menggunakan kalimat domir muannas, masuk kepada anak betina. Laha sana, baginya usia 1 tahun, masuk tahun kedua. Sementara labun sanatan, usia 2 tahun. Wa ta'anat fi tsalitsa, masuk tahun ketiga. Wal hiqatu salas, hiqo usia 3 tahun, masuk tahun keempat. Wal jaza arba'un, onta jaza usia 4 tahun, masuk tahun kelima. Sekarang sudut pandang penamaannya. Kenapa onta 1 tahun itu namanya bintu makhad? Kenapa onta usia 2 tahun itu namanya bintu labun? Nah, wa wajhut tasmiyati, sudut pandang penamaan, annal ula, sesungguhnya yang pertama. Mana yang pertama? Bintu makhad. Ana sekarang li ummiha, bagi maknya, maksudnya induknya, bagi induknya, antakuna minal makhad, bahwa dia sudah siap jadi makhad, jadi unta hamil. Dia sudah siap menjadi unta bunting. Berarti dari ini bisa kita pahami satu ilmu peternakan. Jadi unta itu setelah anaknya 1 tahun sudah boleh dikawinkan lagi. Nah, ilmu peternakannya. Kalau sudah anaknya 1 tahun, sudah boleh dicarikan unta jantan dan dikawinkan lagi. Nah, karena hamil itu untuk unta bahasanya makhad. Nah, hamil itu untuk unta bahasanya makhad. Hamil untuk orang, untuk unta namanya makhad.
berarti onta ini adalah putri. Putri, onta betina, anak betina dari si makhat yang sudah hamil lagi. Kemudian wa inna saniya, sesungguhnya yang kedua, mana yang kedua? Bintu labun. Ana sekarang li ummiha, bagi induknya, antalida, bahwa dia melahirkan. Nah, 1 tahun umur anaknya dia kawin lagi, dia bukan kawin, ya kawin lah. Kemudian 2 tahun umur anaknya dia akan lahir. Fatasirul labunan, jadilah induknya yang punya susu. Maka disebutlah dia bintu labun, anak betina dari onta yang punya susu. Inna salisa, sesungguhnya yang kedua, namanya yang ketiga hikka. Ustuhikkat ayyatruqahal fahlu, sudah berhak bahwa menaiki akannya oleh jantan, sudah berhak menaiki akannya oleh onta jantan, sudah bisa dikawinkan. Berarti menurut ilmu peternakan, berdasarkan hadis Nabi, onta betina dikawinkan setelah usia 3 tahun. Atau berhak untuk ditunggangi, berhak untuk ditunggangi. Artinya kalau antum punya onta jantan dan mau dinaiki, itu minimal usianya 3 tahun lebih. Nah, aturan ini juga berlaku pada kuda. Kalau dikendarai anak kuda sebelum masa tunggangannya, itu akan menyebabkan tulang punggungnya bengkok. Nah, dia akan menghasilkan kuda yang tidak baik untuk dikendarai. Jadi ada usia-usia unta tidak boleh kuda tidak boleh dinaiki. Usia sekian baru boleh. Itu baru kuat tulang punggungnya. Itu aturan dalam pengendaraan kuda. Juga berdasarkan hadis ini. Wa yahmalu 'alaiha qaulan, ditanggungkan di atasnya 2 kaul. Kenapa disebut hikah? Boleh dengan pernyataan karena dia bisa dikawinkan, boleh dengan alasan karena dia sudah bisa dikendarai, sudah boleh dikasih beban. Wa inna rabi'ata, sesungguhnya yang nomor 4 yaitu jaza'a, tujza'u muqaddamu asnanihi. Nah, gugur bagian depan giginya, artinya taskutuha, sudah gugur bagian depan giginya. Jadi onta ganti gigi usia 5 tahun. Nah, sementara manusia sudah tumbuh gigi baru kawin. Onta enggak, setelah kawin, nah baru ganti gigi. Nah, syarat hewan korban adalah hewan yang sudah ganti gigi. Maka usia onta yang boleh dikorbankan adalah usia 5 tahun. Bukan jatuh giginya, maksudnya jatuh ompong, tidak. Hewan tidak ada istilah ompong pada hewan. Nah, tidak ada bagi hewan itu giginya copot. Kalau kita kan ada copot gigi, hewan tidak ada. Karena Allah tahu nggak ada hewan itu yang punya dokter, jadi nggak dibuat giginya. Tapi gigi hewan itu akan makin pendek, makin tua semakin pendek, makin tua makin pendek, hanya memendek saja. Maka kalau mau beli hewan, itu lihat giginya. Kalau giginya udah pendek, jangan beli. Walaupun bilang ini masih muda nih, muda apaan nih, gigi udah pendek. Hewan yang muda itu giginya panjang. Nah, apalagi baru tumbuh, berarti masih muda. Nah, titik. Kemudian syah. Tadi ada hadis, ada bahasa syah. Fi kulli khamsin syatun, isrin syatan, khamsatan syara salatu satin, syahid. Apa itu syah? Asyaratul mazkurah jaza'atud da'nin, jaza'ah dari biri-biri. Nah, jaza'ah dari biri-biri berbeda dengan jaza'ah dari onta. Jaza'ah dari onta usia 5 tahun. Jaza'ah dari biri-biri laha sanatun, baginya usia 1 tahun, masuk tahun kedua. Ini kambing udah ganti gigi. Biri-biri, maaf, kambing, biri-biri.
Dikatakan sittatu ashur, 6 bulan juga bisa. Jazaa 6 bulan juga bisa. Atau syah itu adalah saniyatu ma'zin. Kalau ma'zin itu kambing yang bulunya licin, termasuk kambing kacang, kambing kemarin sanin, kambing sanen, kambing yang biasa kita beli, lupa lagi, manggala, Bengkong. kambing yang makannya susu itu, etawa, itu termasuk bahasa ghanam, ma'az. Nah, kalau dari ma'az itu usianya sanatan, 2 tahun. Tapi kalau bulunya kusut-kusut itu usianya 1 tahun lebih. Kalau bulunya licin itu 2 tahun, baru ganti gigi dan masuk tahun ketiga. Wakila pendapat kedua sana, setahun juga cukup. Wa ma zukira tafsirul jazaa wa saniyah sawaun. Sesuatu yang telah disebutkan penafsiran dari jazaa dan saniyah itu sama, karena minad do'an, sama adalah keduanya dari do'an atau dari kambing. Wa qailul awali fihima wahid. Orang yang mengatakan yang pertama pada keduanya itu sama. Al-qailu saya ulang. Sesuatu yang telah disebutkan penafsiran daripada jazaa dan saniyah. Syah itu adalah jazaa da'an, saniyatu ma'din. Sawaun itu sama, kanata minad da'an, bersamaan ada kedua-duanya dari biri-biri atau dari kambing. Jadi ada pendapat mengatakan sama. Jadi syah itu adalah jazaa do'an boleh, saniyatu do'an juga boleh, jazaa ma'az boleh, saniyatul ma'az juga boleh, sama saja. Ada yang berpendapat begitu. Wa qailul awwali fihima wahid. Wa qailul awwali fihima wahid. Orang yang mengatakan yang pertama pada kedua-duanya itu sama. Begitu juga orang yang mengatakan yang kedua. Wa qidatis satu bil jazaa was saniyah. Lalu dikaitkan syah dengan jazaa atau saniyah karena ditempatkan kedua-duanya kepada mutlak atas muqayyad dalam masalah korban. Nah, ditempatkan kedua-duanya, saniyah kepada ma'az, jazaa kepada do'an, itu menempatkan dalil mutlak kepada muqayyad. Muqayyadnya terdapat dalam hadis korban. Wal asahu annahu mukhayyarun bainahuma. Pendapat yang kuat, sesungguhnya seseorang diberi pilihan di antara keduanya, antara do'an dan ma'az, antara do'an biri-biri dan ma'az kambing, min ghanamil balad dari kambing setempat. Titik. Wala yata'ayyanu ghalibu ghanamil balad. Tidak mestilah yang dominan kambing negeri setempat.
tidak mestilah yang dominan kambing negeri setempat. Kalau di tempat itu orang pakai biri-biri, kita tidak mesti dengan biri-biri, boleh dengan kambing biasa. Kalau di tempat tersebut orang yang kambing kacang, kita boleh dengan biri-biri. Tidak wajib mengikuti yang dominan di tempat tersebut. Beda halnya dalam bab zakat fitrah. Itu harus makanan pokok ghalibil balad, yang mendominasi di negeri itu. Tidak boleh kita keluarkan makanan pokok yang jarang dimakan oleh orang di negeri tersebut. Tapi kalau untuk kambing tidak. Misalnya di Sumatera Barat itu biasanya maaz. Jarang kita ketemu doan. Agak aneh kalau dia doan di sini. Tapi kalau daerah Jawa Barat itu banyaknya doan. Jarang kita ketemu di kumpulan hewan korban itu maaz. Lagi pula harga maaz mahal. Doan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena usia panennya 1 tahun tidak boleh korban. Sementara maaz 2 tahun baru korban. Jadi pemeliharaannya 2 tahun, 1:2. Ini lahir anaknya, urus-urus setahun, boleh dijual korban. Karena usianya 1 tahun lebih. Kalau maaz 2 tahun lebih, berarti berapa itu pembiayaan rumputnya? 2 kali lipat perawatannya daripada doan. Nah, kemudian yang enak adalah maaz, bukan doan. Yang lembut dagingnya doan, bukan maaz. Nah, dia lebih muda, tulangnya lebih kecil, lemaknya lebih banyak, baunya lebih pekat. Itu doan. Kalau maaz nggak ada baunya. Nah, ada bau tuh lumayan lah, maksudnya nggak parah. Nah, beda lagi kalau antum dengan kambing kampung, itu baunya pekat. Nah, ada yang pakar masak, ada satu benda di bawah ketiaknya yang harus dibuang supaya dia tidak bau. Nah, ada di bawah ketiaknya. Tanya sama orang tuh nggak mau kasih tahu dia. Rahasia. Kita carilah, cium-cium mana pekat bau. Kan biasa ketiak bau pekat kan? Hah? Gak percaya cium aja di badan sendiri mana pekat baunya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, ya ta'ayyanul ghalibu minha, mestilah yang dominan darinya kambing negeri setempat, sama dengan zakat fitrah. Pak ini stawaya, jika sama kedua-duanya, di negeri itu orang zakat kambing boleh, biri-biri boleh, takhayyara bainahuma, nisa memilih ya seorang antara keduanya. Wala yajuzul udulu an ghanamil balad illa bi khairi minha. Tidak boleh berpaling dari kambing negeri setempat. Tidak boleh berpaling pada kambing negeri setempat kecuali dengan yang lebih baik darinya kambing setempat di segi harga atau semisalnya. Nah, kalau kita pergi ke kampung, itu pasti kalau korban kambing itu kambing kampung. Lalu kita berpaling dari kambing kampung ke kambing manggala. Nah, itu hukumnya tidak boleh, kecuali kalau harganya lebih mahal daripada kambing kampung, dagingnya lebih banyak, lebih besar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berpaling kepada lebih murah, misalnya di tempat tersebut adalah kambing-kambing sanen. Nah, kambing sanen, kemudian kita nggak keluarkan kambing sanen, kita zakatkan dengan kambing kampung, nggak boleh hukum. Wal asahu, pendapat yang kuat, annahu yujzi'uz zakaru, cukup yang jantan. Karena dalam bahasa hadis tadi adalah saniyatu sama jaza'atu, itu betina. Bagaimana kalau jaza' sama sani yang jantan?
pendapat kuat mengatakan cukup yang jantan. Artinya jazak doan boleh, sani ma'az boleh. Kenapa zakat dengan yang betina, lalu korban dengan yang jantan? Safia, kenapa zakat dianjurkan yang betina? Semuanya betina dari tadi. Tapi kalau korban disunahkan yang jantan. Karena yang lama-lama jawabnya karena ihsan, karena untuk zakat itu yang bisa dipertimbangkan. Benar. korban untuk disembelih. Korban untuk disembelih, untuk dimakan. Nah, itu yang jantan siap dikorbankan. Yang perempuan nggak mau berkorban. Nah, maka untuk yang berkorban itu yang laki-laki, manjat tiang listrik, nah, membangun lereng-lereng, membuat truk, membengkel mobil, kemudian lepas kontraknya, meninggal dikinjak mobil. Itu yang jantan itu. Nah, betina buat kue. Nah, jadi karena tujuan zakat adalah pengembangan. Zakat pun untuk sembelih. Zakat itu akan dibagikan kepada fakir miskin supaya dia ternakkan. Maka yang betina. Nah, tapi kalau korban tujuannya adalah untuk disembelih, maka yang jantan. Kalau betina disembelih, nanti banyak memutus daripada perkembangan biakan. Itu sejalan dengan aturan Islam dan aturan negara. Nah, negara kita juga membatasi korban yang kambing dengan hewan betina, kecuali kalau ada surat mandul dari kedokteran. Bagaimana dalam hijrah? Kenapa betina? Itu kambing-kambing yang sudah tidak lagi produksi. Nah, dia adalah kambing susu. Dia penghasil susu, tapi nggak produksi lagi. Maka dia disembelih. Sama juga dengan kambing mandul. Tapi kalau dia dikawinkan lagi, lahir juga anak. Tapi anaknya tidaklah terlalu sehat karena dia sudah tua. Nah, jadi kita nggak melanggar aturan. Wal asahu wa in kana al-ibilu inathan, jika adalah onta itu betina, wa in kanatil ibilu inathan, walaupun adalah onta itu betina, walaupun adalah ontanya betina, boleh dikeluarkan zakat kambing jantan atau biri-biri jantan walaupun adalah ontanya betina. Kenapa boleh? Lisidqis syah, karena terbenar kata-kata syah kepada jantan. Lisidqis syati ala dzakari, karena terbenar kalimat syah kepada jantan. Karena syah yang mana? Syatun. Hatta tablu khamsan fa fiha syatun. Karena syatun itu masuk jantan, masuk betina. Menurut pendapat yang kedua, la yujizu mutlaqan, tidak sah ia kambing jantan mutlak. Tidak sah ia kambing jantan mutlak. Apa maksud mutlak? Kalau ontanya jantan, tidak boleh zakat kambing jantan. Kalau ontanya betina, tidak boleh zakat kambing jantan. Mau jantan ontanya, mau betina ontanya, tidak boleh kambing jantan zakatnya. Ini kita cerita jumlah 5, 10, 15, 20. Kalau 25 itu udah unta. Kenapa tidak boleh yang jantan? Karena memandang kepada annal murada al-untha, karena yang dimaksud adalah betina. Lima fiha minad dur wa nasl, karena sesuatu yang ada pada betina dari menghasilkan susu dan keturunan.
Wasalisu, pendapat yang ketiga, yujzi'u fil ibili dzukur dunal inath, mencukupi ia kambing jantan pada onta jantan, tidak onta betina. Mencukupi ia kambing jantan, boleh kita keluarkan zakat kambingnya jantan, biri-birinya jantan, kalau ontanya jantan, tidak betina. Dan yang menggabungkan betina dan jantan, kalau ontanya bergabung betina dan jantan, dia punya onta 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, boleh nggak kambing jantan? Boleh, kalau ke 10-nya itu jantan semuanya, atau separuh jantan separuh betina. Kalau betina semuanya, harus kambing betina. Pendapat ketiga. Pendapat pertama, boleh kambing jantan, mau betina ontanya, mau jantan ontanya. Pendapat kedua, wajib kambing betina, baik ontanya jantan maupun betina. Karena tujuan zakat adalah, kenapa dibebani ini betina? Karena tujuannya adalah susu dan keturunan. Begitu juga onta zakat. Al-asahu annahu yujzi'u an duni 25. Pendapat yang kuat, sesungguhnya onta jantan mencukupi untuk jumlah selain 25. Wa kaza, begitu juga onta zakat, menurut pandangan paling kuat, sesungguhnya mencukupi ia onta jantan untuk jumlah yang kurang dari 25. Li'annahu yujzi'u anha famaduna aula, karena sesungguhnya onta jantan mencukupi untuk onta 25, maka jumlah di bawahnya lebih baik. Boleh nggak dikeluarkan onta jantan sebagai zakat dari 5 ekor onta, dari 10 ekor onta, dari 15 ekor onta, dari 20 ekor onta? Jawabannya boleh. Nah, boleh dikeluarkan onta jantan dan untuk jumlah 25, di bawah 25. Kenapa boleh? Karena yang 25 saja boleh kita ganti dengan onta jantan. 25 apa zakatnya? Bintu makhad. Boleh diganti dengan? Boleh diganti dengan? Apa? Banu makhad. Ibnu labun. Enggak boleh ibnu makhad, ibnu labun. Jadi usianya lebih tua 1 tahun dari onta jantan, usianya lebih tua setahun dari onta betina. Begitu dalam onta, begitu dalam orang. Nah, Safir punya teman SD perempuan. Sekarang di mana? Sekolah. Yang kawin ada? Oh, belum. Nah. Jadi laki-laki masih kerja, kemudian yang sebaya perempuan sudah gendong anak. Nah, itu biasa itu. Dalam hewan juga begitu. Karena perkembangan betina 2 kali lipat laki-laki. Kalau berjalan anak SD kelas 6, 1 laki 1 perempuan, yang perempuan ini seperti kakaknya. Nah, laki-laki ini seperti adiknya. Begitu perkembangan rata-rata ya, kecuali yang kurang gizi. Jadi pada onta 25 ekor onta yang zakatnya bintu makhad boleh dikeluarkan ibnu labun. Kalau jumlah 25 saja, onta betina boleh diganti dengan onta jantan, apalagi yang kurang 25. Wa arba'un fi isrin. Wasani menurut pendapat yang kedua, la yujzi'ul ba'irun naqis,
tidak mencukupi onta jantan yang kurang dari harga kambing. Tidak mencukupi onta jantan yang kurang dari harga kambing pada jumlah 5 dan kurang dari harga 2 ekor kambing pada jumlah 10, kurang harganya dari 3 ekor kambing pada jumlah 15, kurang jumlahnya pada 4 ekor kambing pada jumlah 20. Nah, boleh kamu keluarkan zakat 1 ekor onta untuk 5 ekor onta. Yang harusnya 1 ekor kambing kamu ganti dengan onta. Boleh. Syaratnya jangan sampai harga onta itu lebih murah dari 1 ekor kambing. Minimal sama. Nah, wasalis, pendapat yang ketiga. Titik komanya antum kasih, itu jumlahnya bilangan semuanya aduh berat apa? Pencampuran. Wasalisu la budda fil ashri minal hayawanaini ba'iraini. Menurut pendapat ketiga, harus pada jumlah 10 dari 2 hewan 2 onta. Hayawanaini ba'iraini, 2 hewan 2 onta, atau 2 ekor kambing, atau 1 ekor onta 1 ekor kambing. Menurut pendapat yang pertama, kalau kita punya onta 5, zakatnya 1 ekor kambing. 10, 2, 15, 3, 20, 4 ekor kambing. Boleh nggak kita keluarkan 1 ekor onta untuk pengganti 4 ekor kambing? Pendapat pertama, boleh. 1 ekor onta untuk 4 ekor kambing. Yang penting harganya tidak kurang dari 4 ekor kambing. Pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh jumlah 10 ekor onta, zakatnya 2 kambing. Lalu kamu keluarkan onta yang seharga 2 kambing, nggak boleh. Kenapa? 2 kambing harus ganti 2 hewan. 3 kambing 3 hewan. Boleh 2 ekor onta, boleh 1 ekor onta tambah 1 ekor kambing. Ini pendapat ketiga. Dia melihat bukan nilai saja, tapi melihat fisik. Nah, jumlah dari fisik. Kenapa lihat dari sana? Karena kalau dia keluarkan zakat 10 ekor onta, 2 ekor kambing betina, dengan 10 ekor onta, 1 onta jantan, ini tidak memenuhi keperluan daripada yang berhak menerima zakat. 1 ekor onta menangani 1 orang, tapi 2 kambing betina dikasih kepada 2 orang. 2 orang ini setahun ke depan dia sudah punya kambing minimal 5 ekor. Nah, minimal 5 ekor. Tapi kalau kamu keluarkan cuma 1 ekor onta jantan, diberikan kepada 1 orang, hanya 1 orang yang bisa selamat dari zakat itu. Maka hikmah ini tidak boleh hilang. Itu sebabnya kalau mau ganti 2 ekor kambing, harus 2 hewannya. Boleh 2 ekor kambing, boleh 2 onta, boleh 1 kambing 1 onta. Begitu juga seterusnya. Nah, itu melihat kepada hikmah daripada jumlah. Kemudian harus 3 hewan pada 15, 4 hewan. Wa fil khamsi, pada jumlah 15, fi khamsa asyarata, seulang baris, wa fil khamsa asyarata, dia adalah isim adat murakkab bina atas fata. Pada jumlah 15 harus salasati hayawanat, 3 hewan. Wa fil isrin, pada jumlah 20 harus dari 4 hewan, sesuai dengan kias yang telah terdahulu. Titik. Sekarang musannaf berbicara tentang bahasa. Ada kalimat wa kadza ba'ir.
Padahal tadi tidak ada bahasa ba'ir, yang ada adalah bahasa ibil. Nah, apa itu ba'ir? Musannaf katakan ba'ir itu bisa digunakan ke wa bi idafatihi al-mazida ala al-muharrari ila zakati urida al-unsa bintul mahad fama fawqaha. Dengan mengidofahkannya musannaf akan perkara yang ditambahkan di atas muharrar, kemana diidofahkan kepada zakat, urida dimaksudkan adalah betina bintu makhad, betinanya bintu makhad, dan apa saja yang ada di atas bintu makhad, bintu labun, hikko, jaza'ah, itu harus betina. Sebagaimana mengatakan Imam Nawawi akan pendapat dan kitab Syarah Muhadzab. Wa halil fardu fil khamsi jami'u au khumusu wal baqi tatawwu. Apakah kewajiban pada 1/5 itu seluruhnya kah, atau 1/5-nya saja, sisanya dianggap sunat? Wajahani, dua pendapat. Berkata Imam Nawawi dan kita Rawdah, yang kuat anna jami'ahu fardun, semuanya fardu. Nah, kalau seseorang mengeluarkan zakat onta 5 ekor, yang harus dibayar adalah kambing, tapi dikeluarkan adalah onta, berarti jumlah nilai onta itu melebihi daripada nilai kambing. Pertanyaannya, yang jatuh menjadi wajib itu apakah senilai 1/5-nya ataukah seluruhnya jadi wajib? Pendapat yang kuat, seluruhnya jadi wajib. Apa masalahnya dengan hukum? Masalahnya dengan hukum adalah kalau seluruhnya jadi wajib, berarti seluruhnya harus diterima oleh fakir miskin. Tapi kalau dibilang hanya 1/sekiannya saja yang wajib, maka yang wajib diterima oleh fakir miskin yang berhak zakat, sisanya boleh kita berikan kepada orang lain. Nah, ini zakatnya sebetulnya kan kambing, tapi dia bayar onta, dia sukarela bayar onta, berarti kan ada kan nilai tatawuk pada onta itu, lalu kita berikan kepada satu fakir miskin ditambah dengan satu orang kaya tetangganya, atau kita berikan kepada satu fakir miskin dan anak yatim. Ini anak yatim kamu memiliki sama fakir miskin, boleh enggak? Tidak boleh. Yang wajib kan 1/5-nya, sebagiannya wajib, enggak semuanya. Tetap enggak boleh, karena dianggap semuanya jadi wajib. Itu pengaruh hukum dalam membahas masalah tersebut. Apakah sisanya tatawwu atau wajib? Wajib semuanya. Titik. Fa'in udima, sebenarnya juga ada pertanyaan sampai situ. Tafadhol. Apakah untanya atau kambing ada batasan dalam berat atau jenisnya? Batasan berat Atau jenisnya? atau jenis? Nah, kalau untuk berat tidak, dia batasannya adalah usia. Kalau untuk jenis khilaf kepada dua pendapat. Nah, dua pendapat.
Menurut pendapat yang kuat, kita boleh mengeluarkan jenis apa saja. Menurut pendapat yang kedua, kita harus keluarkan jenis yang dominan di negeri itu. Nah, dua pendapat. Kemarin pertanyaan, kami sisa 5 orang peserta korban, dibelikan ke sapi nggak cukup. Bolehkah dibelikan seekor sapi yang harganya 5 lebih murah dengan 5 ekor kambing, harga 5 ekor kambing? Karena ditunggu peserta 2 lagi nggak ada. Ya, jawabannya boleh-boleh saja. Yang penting usianya cukup, bukan berat badannya. Jadi standar usia dan standar kesehatan, tidak terlalu kurus, tidak sakit parah, tidak buta dan sebagainya. Nah, sehingga sah korban yang kambing kampung, kehadirannya la yusminu la yugni, la yusminu wa la yugni minju. Nah, setelah dikuliti persis seperti kucing, kecil sekali, tapi sah korbannya karena sesuai usia. Tapi sodakonya kurang, nilai sodakonya kurang. Nah, khair. Tadi sudah ada batasan-batasan. Apa batasannya? 25 ekor bintu makhad, 36 bintu labur, 46 hikko, 61 jaza. Setelah 1 berapa lagi? 76. Setelah 76 91. Ya, 76 91 ya. Kemudian 121. Yang perlu diingat, 25 36 46 61 75 76 91 121. Nah, di bawah mudah ingatnya 5, 10, 15, 20. Yang paling susah itu zakat onta. Kalau sapi mudah 40, 50. Nah, kambing mudah 40, 80, 120. Zakatnya 1. 121 2 sampai 200. 201 sampai 300. Ya. 301 3 sampai 400. 400 500 sejuta 10.000 10.000 ekor kambing, karena bagi 100. Oke. Sekarang kalau tidak ditemukan bintu makhad, fa'in udima bintu makhadin, udimat kita antum adima, berarti fa'in adima binta makhad, jika tidak mendapati, ia seorang akan binta makhad. Apa maksud tidak mendapati? Bi'an lam yamlikha waqtal wujub, bahwa tidak memiliki yang seseorang akannya bintu makhad pada saat wajib zakat. Dicek ontanya, tidak ada yang usianya 1 tahun lebih. Tidak ada, dia tidak punya onta betina usia 1 tahun lebih ketika wajib zakat diserahkan. Maka wajib dikeluarkan ibnu labun. Wa in kana aqalla qimatan minha, walaupun adalah si ibnu labun itu lebih kurang nilainya darinya bintu makhad. Walaupun adalah ibnu labun itu lebih kurang nilainya dari bintu makhad.
Wala yukallafu tahsiluha, tidak diberatkan menghasilkannya bintu makhad. Tidak diwajibkan, tidak dibebani menghasilkannya bintu makhad. Kalau kamu tidak punya bintu makhad, kamu jual ibnu labunmu, kamu beli bintu makhad orang lain, tidak wajib. Boleh dia serahkan ibnu labun, onta jantan usia 2 tahun lebih, pengganti onta betina usia 1 tahun lebih. Kalau dinilai-nilai harganya bintu makhad tetap lebih mahal daripada ibnu labun, tetap hukumnya sah, enggak ada masalah. Wal ma'ibatu kal ma'dumah, hewan cacat sama dengan enggak ada. Memang dia punya bintu labun, tapi ontanya tuli, ontanya buta, maka tidak boleh dikeluarkan, dianggap dia tidak punya. Ya, dalam hadis Imam Bukhari yang telah terdahulu, fa illam yakun indahu bintu makhad ala wajihiha, jika tidak ada di sisinya seseorang bintu makhad di atas caranya bintu makhad, ala wajiha, caranya bintu makhad, artinya cukup syarat. Wa indahu ibnu labun, dan dia punya ibnu labun, fa innahu yuqbalu min, sesungguhnya ibnu labun bisa diterima darinya seseorang. Wa laisa ma'ahu syai', tidak ada bersamanya seorang satu apapun, enggak ada kewajiban menambah. Fa in adima ibnu labun aidan, jika dia juga tidak punya ibnu labun, maka jika dia tidak mendapatkan ibnu labun juga, bintul makhad tidak, ibnu labun juga tidak, hassala masya'a minhuma, niscaya mencari ia seseorang, menghasilkan ia seorang apa saja yang dia mau dari keduanya. Wajib dia beli onta untuk dikeluarkan zakat. Boleh dia beli bintu labun, bintu makhad, boleh ibnu labun. Ini pendapat yang pertama. Wakila, menurut pendapat yang kedua, tata'ayyanu bintul makhad, harus dia beli bintu makhad. Ibnu labun boleh, kalau bintu makhad enggak ada, dia punya ibnu labun. Sekarang dia tidak punya ibnu labun, dia akan membeli juga. Nah, kalau membeli, kalau menghasilkan, wajib kembali ke hukum asal, yaitu bintu makhad. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, annal maghsuba wal marhuna kal ma'duma, sesungguhnya hewan yang sudah dirampas, hewan yang sudah digadaikan, itu sama hukumnya dengan tidak ada, menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Ad-Darimi juga yang lainnya. Jadi ketika dia mau membayarkan zakat, dihitung-hitung ontanya ternyata 25 ekor, dan dia punya kewajiban bintu makhad. Ketika dilihat bintu makhad, ternyata onta bintu makhadnya tergadai sebagai jaminan hutang, atau onta bintu makhadnya sedang dirampok orang. Pertanyaannya, apakah dia punya bintu makhad? Apakah dia punya bintu makhad? Punya, tapi tergadai. Punya, tapi sedang dirampok orang. Nah, apakah dia boleh mengganti dia ibnu labun? Pertanyaannya, boleh. Kenapa boleh? Kan dia punya. Nah, tergadai itu sama dengan tidak punya. Nah, dirampok orang sama dengan tidak punya. Karena hadis mengatakan adimah, kalau dia tidak punya. Sekarang dia punya tapi tergadai. Nah, apakah dia digolongkan kepada orang punya atau tidak punya? Pendapat yang kuat mengatakan digolongkan kepada tidak punya. Kalau digolongkan ke tidak punya, berarti dia boleh mengganti dengan ibnu labun. Kalau digolongkan kepada orang punya, maka dia wajib beli bintu makhad. Itu konsep hukumnya.
Apa pula urusannya dia nggak punya, tergadai dihitung punya atau nggak punya? Karena kalau kita katakan dia punya, sementara bintu makhadnya tergadai, dia dibebankan oleh hukum cari bintu makhad yang lain. Kamu wajib kasih bintu makhad. Kenapa bintu makhad? Bolehkah saya ganti ibnu labun? Tidak, kamu kan punya. Hadis kan bilang adima, kalau nggak punya baru bintu ibnu labun. Tapi ketika hukum mengatakan barang yang dicuri, onta yang dirampok, yang tergadai, itu sama dengan nggak punya. Secara tersirat, hukum mengatakan sama dan tidak punya, berarti dia boleh dengan ibnu labun. Menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Ad-Darimi, juga selainnya Imam Ad-Darimi. Wala yukallafu karimatan indahu, tidak dibebankan ia seseorang menyerahkan yang bagus di sisinya seseorang. Artinya ikhrajuha, dibebankan mengeluarkannya yang bagus. Wa ibiluhu mahazil, sementara ontanya kurus-kurus. Nah, onta dia 25 ekor, kurus kerempeng semuanya, maka dia wajib zakat bintu makhad. Bintu makhad satu-satunya ontanya yang bagus. Nah, dia punya onta bintu makhad satu-satunya yang bagus, sementara onta yang lain adalah kurus-kurus, mahazil. Datang petugas zakat, onta kamu berapa? 25. 25 berapa zakatnya? Bintu makhad. Punya bintu makhad? Ada. Mana? Ini untuk bibit dan cara. Nggak boleh. Kamu wajib bayarkan zakat dulu, nanti Allah ganti yang lebih baik. Tidak boleh dia dipaksa. Nah, dia boleh mencarikan bintu makhad yang lain, tapi nggak boleh ganti dengan ibnu labun karena dia punya. Dan nggak boleh dipaksa untuk mengeluarkan yang dia punya. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz, hina ba'athahu amilan, ketika mengirim ya Nabi akannya Sayyidina Mu'adz sebagai amil, iyyaka wa karaima amwalihim, jauhi olehmu yang bagus-bagus harta mereka. Mereka akan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini aturan bagi petugas zakat. Petugas zakat tidak boleh memaksa orang yang wajib zakat mengeluarkan onta yang bagus. Nah, kalau dia punya onta yang bagus, dia boleh ganti dengan onta lain dengan cara dibeli boleh, berhutang boleh, apapun boleh. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Nah, zuhur juga dengan zakat.